Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Setelah terjadinya perang Batavia dan sepulang dari perang Batavia muncul Mas Karebet atau Joko Tingkir yang membuat sang sultan simpati kepadanya karena loncatan salto yang luar biasa. Dan kemudian Joko Tingkir diangkat menjadi Luraing Tamtomo atau kepala prajurit Kesultanan Demak Bintoro. Maka dengan video ini melanjutkan ceritanya Joko Tingkir atau Mas Karebet membunuh Dadangawo, yaitu seseorang yang sombong dan angkuh. Kemudian berakibat Joko Tingkir diusir dari Kesultanan Demak. Dan cerita ini, meskipun cerita yang singkat, mudahan bisa dipahami. Saksikan ceritanya Joko Tingkir membunuh Dadangawo dan kemudian terusir dari Kesultanan Demak Bintoro. Karena siasatnya kemudian kembali dipercaya oleh Sultan Trenggono, lalu didapatkan putrinya Sultan Trenggono, Raja Demak Bintoro. Joko Tingkir diangkat menjadi prajurit Kerajaan Demak Bintoro. Dengan bakat dan olah kanuraganya yang di atas rata-rata prajurit yang ada, Joko Tingkir diangkat menjadi Luraing Tamtomo atau kepala prajurit. Kemudian tak berselang lama, karir Joko Tingkir melecet menjadi komandan pengawal raja. Pada suatu hari Joko Tingkir berada di pelataran Kademangan untuk menyaksikan pendadaran calon perwira baru. Mereka menunjukkan skillnya masing-masing dan kemampuannya dalam hal olah kanuragan agar layak menjadi Luraing Tamtomo atau kepala prajurit. Pada saat itulah ada seorang perwira yang bernama Dadung Awuk yang merupakan salah satu peserta dalam pendadaran ini. Dengan kesaktian Dadung Awuk, dia mampu menghancurkan kepala banteng dengan sekali pukul. Melihat hal tersebut, Mas Karebet tertarik untuk mencoba atau menguji Dadung Awuk. Karena melihat Dadung Awuk begitu angkuh dan sombong atas kesaktiannya, maka terjadilah pertempuran hebat antara Dadung Awuk dan Joko Tingkir. Pertempuran pun yang mulanya hanya sekedar latihan berubah menjadi baku hantam yang sangat serius. Saat Dadung Awuk terdesak, maka ia mengeluarkan pusakanya. Hal itu menyulut emosi Karebet atau Joko Tingkir, kemudian mengeluarkan seluruh kesaktian hingga membuat Dadung Awuk tewas atau meninggal di arena pendadaran itu. Aku adalah seorang petugas yang harus mematuhi peraturan. Karena itu, dengan terpaksa, aku tidak dapat memenuhi permintaanmu. Panggil lurah yang menjadi pemimpinmu itu. Aku ingin bicara padanya. Tidak bisa. Aku tidak dapat meninggalkan tempat ini. Kalau begitu, minggirlah. Tidak bisa. Kau yang harus minggir. Tangkap dia. Ya. 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 Ayo. Maju. Ya. Awas. Ya. Berhenti. Aku perintahkan kalian berhenti. Kenapa kalian berkelahi? Orang-orang ini datang terlambat, tapi mereka memaksa agar dapat ikut pendadaran. Aku ingin bertemu Ki Lurah, tetapi orang-orang ini menghalang-halangiku. Maksud saudara? Aku minta untuk diterima menjadi prajurit Demak. Untuk dapat diterima menjadi prajurit Demak, terlebih dahulu harus melalui pendadaran. Aku sanggup dicoba oleh siapapun. Ayo, maju. Mari, siapa yang ingin coba aku?
Kilurah, kalau anak buahmu takut, kau sendiri boleh maju. Rupanya kau sendiri takut. Bagaimana Kilurah? Apakah kedudukan lurah prajurit itu kau serahkan kepadaku sekarang juga? Kalau kau menghendaki kedudukanku, aku pun tidak keberatan menyerahkan kepadamu. Tapi dengan satu syarat. Kau bisa mengalahkan aku. Bagus. Ternyata kau seorang lurah prajurit yang berjiwa jantan. Ayo. Kalian mundur semua. Keluarkan ilmu rorok asammu. Aku sudah siap. Danuauk, urungkan niatmu, atau kau akan mati. Mendengar berita itu, maka Sultan Trenggono menjadi murka. Kenapa sesama prajurit harus saling bertikai, bahkan hingga sampai tewas? Maka dengan tegas Sultan Trenggono memecat Mas Karepet dari kedudukannya menjadi lurah prajurit pengawal istana, dan sekaligus diusir dari kerajaan Demak Bintoro. Bagaimana menurut pendapatmu? Ampun Baginda, Karepet memang sudah terbukti bersalah. Namun hamba mohon, hendaknya Baginda Sultan sudi mempertimbangkan bahwa perbuatan Karepet adalah akibat kesombongan Dadungawuk. Ya, tetapi apakah sudah selayaknya untuk menghukum orang yang sombong itu
harus dibunuh. Seharusnya memang tidak demikian, Baginda. Dirgapati, kau sendiri menyaksikan peristiwa itu. Tetapi mengapa kau tidak berusaha untuk mencegahnya? Ampun, Baginda. Hamba sama sekali tidak menduga bahwa Karebet benar-benar akan membunuhnya. Karebet, aku sangat menyesal dengan perbuatanmu yang tidak berperi kemanusiaan itu. Sebagai seorang lurah prajurit pengawal istana, kau seharusnya bisa memberikan contoh yang baik terhadap anak buahmu. Tetapi kau bahkan menyalahgunakan kekuasaanmu dengan cara sewenang-wenang, main hakim sendiri, tanpa mempertimbangkan akibatnya. Ampun, Baginda. Hamba mengakui bersalah. Namun, perkenankanlah hamba menceritakan terjadinya peristiwa itu. Cukup. Aku telah mendengarkan semuanya. Dan seluruh Kaula Demak telah mengetahui akan hal itu. Karena itu, demi tegaknya hukum dan keadilan, aku akan bertindak tanpa pilih. Maka sebagai hukumannya, mulai saat ini, kedudukanmu sebagai lurah prajurit pengawal istana, aku cabut kembali. Dan mulai saat ini juga, kau harus segera meninggalkan istana Demak. Ampun, Baginda. Hamba mohon diri. Setelah dipecat sebagai prajurit, Joko Tingkir mempunyai siasat untuk mengambil hati Sultan Trenggono kembali dengan cara memberi makan kerbau Danu dengan tanah Siti Sangar, yang nantinya kerbau tersebut akan mengamuk dan hanya Karebetlah yang mampu menjinakkannya. Dengan sembunyi-sembunyi Joko Tingkir kembali ke istana Demak untuk melancarkan siasatnya itu dan memasukkan tanah Siti Sangar ke makanan kerbau Danu tersebut. Benar saja, pagi harinya kerbau Danu mengambil makanan itu lalu dimakan oleh kerbau Danu, dan kemudian mengamuk hebatlah kerbau Danu tersebut dan membuat kalang kabut para prajurit dan seisi istana Demak Bintoro. Kemudian hadirlah Joko Tingkir, bak pahlawan yang menjinakkan kerbau Danu yang mengamuk itu. Hal inilah yang membuat kembali Sultan Trenggono simpati kembali kepadanya. Tangkap kerbau itu hidup atau mati! Seandainya Kilurah Karebet masih ada di sini, pasti dengan mudah dia akan mengalahkan kerbau itu.
Hal inilah yang membuat Sultan Trenggono kembali simpati kepada Joko Tingkir. Pak mendapatkan durian runtuh, Sultan Trenggono kembali simpati, dan rasa simpati Sultan Trenggono membuat Sultan Trenggono menjodohkan kepada Mas Karebet atau Joko Tingkir dengan salah seorang putrinya yang bernama Ratu Mas Cempoko. Bahkan lebih daripada itu, kemudian Joko Tingkir diangkat menjadi Adipati Pajang yang bergelar dengan Adipati Hadiwijoyo. Kisah berikutnya yaitu mengenai wafatnya Sultan Trenggono. Kisah ini diceritakan oleh seorang Portugis yang bernama Fernandes Mendes Pinto. Menurut cerita, pada tahun 1546 Masehi,